Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 9 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan. Bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah orang baik harus tulus. Berbuat baik adalah perwujudan dari iman yang kita miliki. Kita semua dipanggil untuk mengusahakan kebaikan itu di dalam kehidupan kita, agar sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian itu dapat tercipta. Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata pada kenyataan bahwa terkadang perbuatan baik kita bisa saja disalahartikan orang lain yang mungkin tidak suka atau dendam dengan kita. Dengan demikian, ungkapan menjadi orang baik itu tidak mudah adalah ungkapan yang sangat relevan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga ditentang atas tindakan menyembuhkan seseorang yang mati sebelah tangannya. Persoalan yang terjadi bukan pada tindakan penyembuhan, akan tetapi mengapa itu dilakukan pada hari Sabat. Dalam hukum Taurat, hari Sabat adalah hari perhentian dan dikuduskan. Pekerjaan apapun tak boleh dilakukan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat ketat terhadap hukum Taurat, dan mereka menafsirkan penyembuhan sebagai salah satu bentuk pekerjaan, sehingga melakukan penyembuhan pada hari Sabat dianggap melanggar hukum itu. Bagi mereka, mematuhi aturan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan identitas mereka sebagai umat pilihan yang memelihara hukum-hukum Tuhan. Yesus menunjukkan perspektif yang berbeda mengenai Sabat. Yesus menekankan bahwa kebutuhan manusia dan perbuatan baik lebih penting daripada sekedar aturan hukum. Yesus pernah berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu mau menunjukkan bahwa hukum itu harus melayani kebutuhan dan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Yesus juga menekankan belas kasihan dan kebaikan hati sebagai inti dari hukum Taurat. Ketegangan ini hendak mencerminkan perbedaan fundamental dalam cara memahami dan menerapkan hukum agama antara Yesus dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yesus mengkritik mereka karena lebih mementingkan aturan-aturan daripada esensi atau inti dari hukum sendiri, yakni cinta kasih dan belas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih,
marilah kita menempatkan cinta kasih dan belas kasihan menjadi landasan bagi kita untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kebaikan dengan maksud dan tujuan tertentu, maka kebaikan itu bisa mendatangkan sakit hati dan luka. Mari kita menjadi orang baik yang tulus hati dan senantiasa memperjuangkan sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.